Kalau hari ini bukan hari sidang masalah kita. Kalau hari ini kami mohon kepada dia untuk memberikan kesempatan kepada KFS atas dasar apa mereka menguasai lahan tersebut dan apa alasannya. Mohon panitia memberikan kesempatan kepada KFS atas dasar apa mereka menguasai lahan dan apa alasannya. Terima kasih. Saya coba mulai menjawab banyak dari belakang dulu satu yang sebisa mungkin saya jawab. Yang pertama mengenai uji lokasi kami tahun 2018 itu pertimbangan teknis. Kami sudah mengamankan pertimbangan teknis dan di pertimbangan teknis ini tidak ada dituliskan ada tanah terdaftar. Jadi kalau kalian yang ketiga disebutkan tanah terdaftar tapi tidak ada. Jadi kami bebas untuk melakukan pembebasan lahan terhadap lahan ini. Yang kedua terkait kelurahan kampus dan desa perbatasan. Kami juga sudah mendapat penugasan dari Sekda Kabupaten Mandailing bahwa tanah kami seluas 85,88 hektar. Biarkan perusahaan ini biarkan penyidik nanti yang memeriksa perusahaan. Ini bukan nanti biarkan untuk penyidik. Terima kasih Pak. Ya. Kami ada yang menyampaikan Pak. Ya. Nanti biarkan sama penyidik saja. Kalau benar maka katakan benar. Dan jangan ragukan saya. Serahkan kepada penyidik kami untuk mengecek asal legal aspek yang dimiliki oleh negara. Dan insya Allah di hadapan kalian bersaksi saya ini untuk bersaksi saya akan tegakkan. Ya. Halnya untuk menyelesaikan permasalahan antara Kabupaten Sidoarjo atau masyarakat kelurahan kampus dengan PT TPS. Jadi kalau mungkin maaf Bapak Pak Andre, kalau begitu perintah terhadap anggota Bapak kiranya tidak di sini disampaikan. Kan gitu. Untuk menstop mereka berbicara itu, ya saya rasa pun pihak kabupaten juga butuh dasar untuk mencari penyelesaian dalam perkara ini. Karena kan ini kan upaya kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau pun tadi pihak perusahaan juga sempat menyatakan bahwasanya tidak ada tumpang tindih. Maaf ini bukan maksud membesar-besarkan masalah tumpang tindih ini. Masalah tumpang tindih itu baru ini saya bahas. Kalau tidak ada, berarti balik lagi kesalahannya kepada BPN dong. Kenapa di aplikasi sentuh tanahku itu kan resmi milik BPN? Di dalam aplikasi sentuh tanahku, jangan di data BPN, di aplikasinya saja peta sertifikat ini sudah terlihat jelas. 127 sertifikat masyarakat kelurahan kampus itu sudah terlihat jelas, sudah satu hamparan. Nah, baru masuklah garis warna abu-abu di dalamnya, terkenal sekitar 29 atau 30 sertifikat di situ dan abu-abu izin lokasi PT TPS, kan begitu. Nah, jadi kan kalau masalahnya tadi katanya tidak ada tumpang tindih di sana, balik lagi kepada kembalinya ke kesalahan dalam BPN dalam memperoleh informasi baik kepada stakeholder ataupun investor, demikian juga kepada masyarakat. Kan gitu. Nah, kalau berbicara tadi sedikit saya angkat dari masalah desa perbatasan yang disampaikan Ibu tapi di stop tadi sudah menuju kepada Pak Sekda tadi. Saya rasa sampai saat ini kapal batas yang menetapkan kapal batas desa perbatasan dengan kampus itu tidak ada.
Yang mengajukan pemekaran desa perbatasan itu adalah kepala desa pada saat itu, belum lagi kelurahan, masih kepala desa. Diajukanlah pemekaran, yang mana di dalam pengajuan pemekaran itu disebutkan batas-batasnya. Dan saya masih ingat setelah itu, mungkin sama lurah pertama atau kedua itu masih ada sebenarnya. Batas yang diajukan itu sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Natal atau Desa Pancing Bumi. Sebelah timur Desa Tapus. Sebelah utara aliran Sungai Batang Natal. Itu pemekaran administratif ya, kita bukan berbicara masalah tanah. Otomatis apabila baru berbeda SK dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tentang pemekaran desa perbatasan, dan di dalam SK itu tidak ada disebutkan batas. Jadi kalau mengikut dari usulan, kewenangan pemerintahan desa perbatasan seharusnya hanya sebatas aliran Sungai Batang Natal. Di seberang sungainya tetap saja itu kelurahan Tapus. Karena di dalam surat usulan pemekaran itu disebutkan untuk tanah wilayah dan tanah yang lainnya, desa perbatasan tetap berinduk kepada desa itu. Berarti desa itu Tapus. Belum pernah itu dibagikan sama daerah. Itu milik siapa? Belum pernah. Karena itu dulunya milik bersama. Pembukaan hutan Limpopo itu dilakukan bersama-sama oleh kelompok tani. Ada kelompok tani yang berbatasan yang buka lahan itu ada. Karena itu untuk milik bersama, itu juga bisa dijadikan menjadi plasma. Jadi begini ya, saya rasa kalau kita kaji berulang-ulang, ini ranahnya Pemda. Maaf, kami sudah ini ranahnya Pemda. Jadi kiranya Pemda lah yang lebih kompeten dalam permasalahan ini. Kalau untuk pihak, maaf Pak, bukan maksud menyampaikan pihak instansi Polri dalam hal ini Densus Polda seharusnya dibuat dari ini pembahasan itu, siapa yang harus menjadikan tersangka kedua, siapa yang mau batas-batasi omongannya. Ya jangan di sini lah. Di sini kan Pemda juga butuh dasar untuk menyelesaikan permasalahan. Nah itu lagian dulu di bawahnya, lagian yang diminta masyarakat itu tidak susah. Masyarakat ini hanya meminta sertifikat yang 127 itu dijadikan plasma. Dan apabila perusahaan tetap menginginkan yang 30 sertifikat itu menjadi lahan ini, silakan. Tapi yang 97-nya lagi jadikan plasma. Kita fokusnya di situ saja. Kalau memang tidak mampu perusahaan memplasmakannya, ya sertifikat yang 30 itu kembalikan ke tanahnya. Hanya itu aja. Yang bisa kita ajukan ke perusahaan lain gitu. Otomatis kalau masih ada perkara seperti ini, perusahaan itu tidak bakalan mau memplasmakan tanah tersebut. Kita hanya membantu pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat itu mungkin bukan wewenang kami, tapi ya begitulah kira-kira. Tidak, saya waktu